Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas B Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Hari ini kembali membahas mengenai integral lipat 2. Nah, materi kita pada hari ini adalah luas permukaan benda, pusat massa, dan momen inersia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai luas permukaan. Luas permukaan didefinisikan sebagai fungsi dari f(x, y) atas sebuah daerah spesifik, andaikan D adalah permukaan atas sebuah daerah S yang tertutup dan terbatas pada bidang XY. Jadi ini merupakan bidang S di X dan Y. Asumsikan bahwa fungsi f mempunyai turunan-turunan parsial. Pertama, kontinu di fx dan fy. Kita akan mulai dengan membuat partisi P pada daerah S dengan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan Rm dengan M dari 1 sampai dengan N menyatakan persegi-persegi panjang yang dihasilkan dan terletak di bidang S. Untuk setiap M, misalkan terdapat GM yang merupakan permukaan atas yang diproyeksikan ke RM, dan misalkan PM adalah suatu titik dari GM yang diproyeksikan ke sudut RM. Nah, jadi PM adalah titik di jajar genjang PM yang mempunyai nilai paling kecil. Nah, kita lihat gambarnya lebih rinci. Jadi ini adalah PM sama dengan XM, YM, dan ZM. Nah, jadi PM ini merupakan salah satu titik di jajar genjang PM yang mempunyai titik koordinat terkecil. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas jajar genjang PM dengan delta YM fungsi XM, YM dan delta XM fungsi FXM, YM, dan PM mempunyai dua vektor yang merupakan sisi-sisi dari jajar genjang. Selanjutnya kita akan mencari luas dari jajar genjang PM. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, vektor UM dan vektor VM merupakan vektor sisi dari jajar genjang PM. Kita peroleh UM sama dengan delta XMI tambah fungsi X dari XM, YM, delta XMK, dan vektor M dan vektor VM sama dengan delta YMJ ditambah fungsi Y dari XM, YM, delta YMK. Nah, kita peroleh luas jajar genjang TM adalah determinan dari vektor UM cross vektor VM, di mana determinan dari vektor UM cross vektor VM sama dengan IJK, kemudian delta XM 0 fungsi X dari XM dan YM delta XM, kemudian 0 delta YM fungsi Y dari XM, YM delta YM sama dengan 0 kurang F fungsi X dari XM, YM delta XM delta YMI dikurang fungsi Y dari XM, YM delta XM delta YM dikurangi 0C ditambah delta XM delta YM kurang 0K. Selanjutnya kita peroleh delta XM delta YM kurang fungsi X dari XM, YMI kurang fungsi Y dari XM, YMJ plus K. Nah, sama dengan luas partisi RM kurang fungsi X dari XM, YMI
dikurangi fungsi Y dari xm, ymj ditambah K. Dengan demikian kita peroleh luas jajar genjang PM adalah luas partisi Rm akar dari fungsi X dari xm, ym kuadrat ditambah fungsi Y dari xm, ym kuadrat ditambah 1. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan dari Y. Nah, jika tadi kita mengetahui bahwa bidang S di X tersusun dari partisi-partisi Rm, maka luas permukaan Y merupakan jumlah dari jajar genjang PM yang merupakan partisi dari permukaan Y itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, luas jajar genjang PM adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari luas Y. Luas Y sama dengan limit sigma M dari 1 sampai dengan N dari luas jajar genjang PM dengan P mendekati 0 sama dengan limit akar Fx xm, ym kuadrat ditambah fungsi Y dari xm, ym kuadrat ditambah 1 luas A luas dari partisi Rm dengan P mendekati 0. Kita peroleh integral lipat 2 dari akar fungsi X Y fungsi Fx dari xm, ym kuadrat ditambah fungsi Y dari xm, ym kuadrat ditambah 1 dA dengan batas S. Sehingga kita peroleh luas dari permukaan D sama dengan integral lipat 2 dari akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA dengan batas S. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pusat massa. Kita akan memulai dengan mencari pusat massa dari sebuah lamina S. Nah, di sini di sebuah lamina S akan kita bagi menjadi beberapa partisi RK di X kabar, Y kabar. Kita akan mengambil sebuah titik di X kabar, Y kabar pada partisi RK. Maka kita memperoleh luas partisi RK sama dengan epsilon kita akan memulai dengan mencari pusat massa dari lamina S. Nah, sini ada sebuah lamina S, akan kita bagi menjadi beberapa partisi RK. Kemudian kita akan mengambil sebuah titik X kabar, Y kabar di partisi RK. Kita akan memperoleh RK sama dengan epsilon atau kerapatan dari X kabar, Y kabar dikali dengan luas dari partisi RK. Sehingga kita akan memperoleh massa total sama dengan sigma epsilon X kabar, Y kabar dikali luas dari partisi FK dengan K dari 1 sampai dengan N. Massa sama dengan integral lipat 2 dari epsilon X, Y dA dengan batas S. Jika M1, M2 sampai dengan Mn terletak di X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn, maka kita akan memperoleh momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X yang dapat dinyatakan dengan My sama dengan sigma dari Xk Mk dengan K dari 1 sampai dengan N, dan Mx sama dengan sigma Yk Mk dengan K dari 1 sampai dengan N. Nah, lebih lanjut kita akan memperoleh koordinat X bar, Y bar dari pusat massa atau titik keseimbangan adalah sebagai berikut. X bar sama dengan My per M sama dengan sigma dari Mx ke Mk dengan K dari 1 sampai dengan N per sigma dari Mk dengan K dari 1 sampai dengan N sama dengan integral lipat 2 dari X kali epsilon
X, Y dA dengan batas S per integral lipat 2 dari epsilon X, Y dA dengan batas S, dan kita memperoleh Y bar sama dengan mx per m sama dengan sigma YK MK dengan K dari 1 sampai dengan N per sigma MK dengan K dari 1 sampai dengan N sama dengan integral lipat 2 dari Y dikali dengan epsilon X, Y dA dengan batas S per integral lipat 2 dari epsilon X, Y dengan batas dA dengan batas S. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke momen inersia. Momen inersia garis L yang punya N partikel dengan massa M1, M2 sampai dengan Mn pada jarak-jarak R1, R2, dan Rn dapat dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan M1 kali R1 kuadrat sampai M2 kali R2 kuadrat sampai dengan Mn kali Rn kuadrat sama dengan sigma M K kali RK kuadrat dengan K dari 1 sampai dengan N. Nah, momen inersia sebuah lamina dengan kerapatan epsilon X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY adalah sebagai berikut. Ix sama dengan integral lipat 2 dari Y kuadrat epsilon X, Y dA dengan batas S, dan inersia terhadap sumbu Y sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat epsilon Y X, Y dA dengan batas S, dan inersia dari pada sumbu Z sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat plus Y kuadrat dikali epsilon X, Y dA dengan batas S sama dengan inersia dari sumbu X dan inersia dari sumbu Y. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah lamina dengan kerapatan epsilon X, Y sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X dengan garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, kita akan menentukan massa total, massa dan momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, pertama kita akan menentukan massa total dari lamina tersebut. Ketahui kerapatan epsilon X, Y sama dengan XY, batas X sama dengan 8 dan Y sama dengan fungsi dari X pangkat 2/3. Nah, kita lihat di gambar. Lamina tersebut dibatasi oleh garis X sama dengan 8 dan sebuah kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, langsung saja M sama dengan integral lipat 2 dari XY dA dengan batas S sama dengan integral lipat 2 dari XY dengan batas 0 sampai dengan X pangkat 2/3 terhadap variabel Y dan batas 0 sampai dengan 8 terhadap variabel X sama dengan integral kita turunkan ini dulu ya, X terhadap variabel Y sama dengan XY kuadrat per 2 pangkat 2 sama dengan setengah kali integral dari X pangkat 7/3 terhadap variabel Dx dengan batas 0 sampai dengan 8. Kita peroleh 1/2 dikali dengan hasil integral terhadap variabel X, yaitu 3/10 X pangkat 10/3 dengan batas 0 sampai dengan 8 sampai dengan 768/56. Nah, kita peroleh massa total dari lamina tersebut adalah 153,6. Selanjutnya kita akan menentukan pusat massa. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan massa M dari lamina, yaitu 768/5. Nah, momen MY dan momen MX yang mengacu pada sumbu Y dan sumbu X adalah sebagai berikut. MY sama dengan integral lipat 2 dari S X kali epsilon X, Y dA dengan batas S sama dengan integral lipat 2 dari X kuadrat Y
terhadap variabel Y dengan batas 0 sampai dengan X pangkat 2 per 3 dan terhadap variabel X dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan setengah integral X pangkat 10 per 3 terhadap variabel Dx dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan 12.288 per 3. Nah, kita akan mencari momen MY yang mengacu pada sumbu momen MX yang mengacu pada sumbu X sama dengan integral lipat 2 dari Y kali epsilon X, Y dA sama dengan integral lipat 2 dari X Y kuadrat dengan terhadap variabel Y dengan batas 0 sampai dengan X pangkat 2 per 3 dan terhadap variabel X dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan sepertiga integral X pangkat 3 terhadap variabel Dx dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan 1024 per 3. Sehingga kita akan memperoleh X bar sama dengan momen terhadap sumbu Y per M sama dengan 62 per 13 sama dengan 6,15. Dan kita peroleh Y bar sama dengan MX per M sama dengan 2 per 9 sama dengan 2,22. Nah, yang terakhir kita akan menentukan momen inersia. Momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral lipat 2 dari X Y pangkat 3 terhadap variabel A yaitu luas dengan batas S sama dengan integral lipat 2 dari X Y pangkat 3 terhadap variabel Y dengan batas 0 sampai dengan X pangkat 2 per 3 dan terhadap variabel X dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan seperempat integral Y pangkat 11 per 3 terhadap variabel X dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan 6144 per 7 setara dengan 877,71. Nah, selanjutnya kita mencari inersia dari terhadap sumbu Y sama dengan integral lipat 2 dari X pangkat 3 Y terhadap variabel luas dengan batas S sama dengan integral lipat 2 dari X pangkat 3 Y terhadap variabel Y dengan batas 0 sampai dengan X pangkat 2 per 3 dan terhadap variabel X dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan seperempat integral X pangkat 13 per 3 terhadap variabel X dengan batas 0 sampai dengan 8 sama dengan 6144. Selanjutnya kita akan mencari momen inersia terhadap sumbu Z. Nah, momen inersia terhadap sumbu Z dapat kita peroleh dari menjumlahkan momen inersia dari terhadap sumbu X dan sumbu Y sama dengan 49.152 per 7. Nah, kita peroleh momen inersia terhadap sumbu Z sama dengan setara dengan 7021,71. Nah, demikian presentasi dari kami mengenai luas permukaan, pusat massa benda, dan momen inersia. Sekian dan terima kasih.